Ya, Hai, jangan lupa dukung dan subscribe channel channel Mang Uun. Mang Uun. Oke. Ini muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ulamaiha wa ru'asaiha ila al-yawm wa jama'atiha wa a'daiha wa usuliha wa a'waniha al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talinu, Bacuramin Kak Saluga, Basengat Kak Jubatan. Itu pada kita itu NU itu adaptif dengan budaya lokal. Maka ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air disaut. Pepatah itu ternyata ajaran yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Bapak Bupati Sanggau, saya bersahabat dengan beliau lama, sejak dulu dosen biasa. Beliau ini terkenal dengan pemikirannya yang pluralis. Saya aktivis pluralisme. Tesis dan disertasi saya itu bidang tafsir tentang hubungan antar penganut agama. Beliau terkenal dengan orang yang sangat pluralis, yang selalu membela perbedaan. Apalagi NU, saya saksikan langsung, saya dengar ceritanya bahwa Pak Bupati sangat mengapresiasi, membackup semua kegiatan NU dan mendukung program-programnya. Ini yang penting nanti bagaimana kita berkesejajaran dalam pemerintahan untuk program NU di abad kedua ini, yang harus disondingkan dan kita adukan, kemudian kita mohonkan bersama-sama dengan Bapak Bupati. Kalau lihat semangatnya beliau tadi, sekiranya tidak dibatasi oleh aturan, pasti beliau jadi bupati lagi. Bahkanlah beliau tidak boleh lagi, sudah 2 kali ya. Tapi saya tahu ada orang yang beliau suruh nanti, ikut ya Pak Paulus Hadi beserta Forkompinda. Saya lihat ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Ketua Pengadilan Negeri ya. Ada rombongan dari DPRD yang saya tidak sebut satu-satu ya, yang saya hormati. Rois Surya, PCNU Kabupaten Sanggau beserta jajaran Surya, Ketua PCNU Kabupaten Sanggau beserta jajaran Tanfidiahnya, Kasih Bimas Islam, Beragama, Bapak Camat dan ramai dari MABM. Tadi disebut ada Itsmi dari mana-mana. Muhammadiyah ada. Nah, adabnya kita bersapa-sapa itu tamu dulu kita sapa, baru kemudian ya. Nah, kepala desa, camat, siapa tahu juga ada kepala dusun. DAD, semuanya yang berhadir yang mungkin saya tak sebut satu-satu, saya tumpangkanlah kepada
yang lengkap tadi mengucapkannya. Semuanya saya hormati. Teristimewa para pengurus lembaga NU PC Sanggau, ada 18 lembaga. Nah, dan sekarang ada 3 badan. Nanti saya bersurat ke PCPC supaya dibentuk 3 badan. Badan baru. Banom, ibu-ibu dari Muslimat, bukan selamat datang, nanti di akhir selamat datangnya. Fatayat, Ansor dan Banser, Ibnu, IPPNU, Lati sebelum bagaya. Kemudian yang hadir, semua yang berhadir ya. Teristimewa para jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di sekitar Kabupaten Sanggau dan tamu-tamu yang berhadir di sini dan yang di dalam, semuanya kiranya kita sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya lah hari ini kita masih kuat, sehat, sehingga kita dapat meramaikan, hadir, partisipasi, ikut, bahagia mengulangi hari jadi kita. Tepatnya kalau Hijriah itu 16 Rajab 1344 Hijriah, 31 Januari 1926. Banyak hoax. Kenapa dipaksakan dirayakan tahun 2023 ini? Macam-macam lah. Biasanya itu dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan rezim. Nah, gitu. Dianggaplah bahwa NU ini rezimnya ini, padahal enggak. Kita ngitung hijriahnya 16 Rajab 1344 Hijriah, para muassis mendirikan Jam'iyah yang proses dan sejarahnya kita tahu semua. Ya, proses sejarah pendirian kita tahu semua. Jangan minta ulangi saya hari ini. Di medsos sudah baca semua. Paling kita akan nanti ambil apa hikmahnya. Yang kita tahu NU itu bukan ormas keagamaan biasa. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para ulama yang waliullah. Berdirinya NU itu disandarkan kepada Tuhannya. Maka jangan main-main dengan NU. Pak Bupati, NU itu malati, Pak Bupati. Malati. Bisa tuler kita macam-macam. Kalau bahasa Sanggau apa namanya? Walat. Tulah. Kalau di Pulau Garang sebut abeletik namanya. Malati. Ada seorang yang memaksa menjadi ketua NU hanya untuk jadi pimpinan tertentu di tempat tertentu. Boro-boro jadi perahu pun tak dapat dia. Iya. Karena niatnya dah lain. Mau nonggangi NU mau jadikan kuda gitu. Nanti mudah-mudahan sampai apa amanah muassis kita itu. Baik, mengiringi syukur itu, salat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kita ini ikutan para nabi. Nanti di puncak Isra Mi'raj yang hari ini dirangkai dengan harlah seabad ini, intinya itu. Nanti hanya ingin dikatakan bahwa malaikat Jibril dan Mikail pun tak sanggup mengikuti derajat baginda Rasul SAW. Maka syahadat mereka para nabi yang 124.313 itu
Tidak beda dengan kita. Boleh baca sejarah ilmu tauhid manapun, tidak ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah, itu tidak ada. Ibrahim pun bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari Adam sampai Isa. Maka saya bilang tadi, para kiai, para pembawa acara, kalau buka acara langsung, jangan cuma Al-Fatihah. Semoga acara ini lancar. Bu, jangan marah ya. Enggak, ini cuma anggap saya orang tua. Memang kepala saya itu sudah dua warnanya nih. Bertepatan saya ketua PWNU ya, kalau nyampe sedikit tak usah asih marah kan kebaikan. Semoga acara lancar, kita ngalap berkah dari Rasul langsung buka umul Quran dengan bismillah umul Quran, tetapi ala hadihin niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin SAW Al-Fatihah. Karena hanya Rasul yang bisa ngampung Al-Fatihah. Nanti di kitab At-Tafsir Tafsir Al-Munir li Ma'alim Tanzil yang muallifnya itu adalah gurunya Syekh kita, itu Syekh Muhammad Nawir Al-Bantari, disebut tentang Al-Fatihah, kedudukan dan hubungannya dengan Rasulullah. Namanya tawassulan. Kenapa di awal-awal ini saya terbuka ini? Iya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para aulia Allah. Aulia Allah itu orang dekat dengan Allah. Dekatnya dengan Allah itu karena semua aulia Allah itu berjumpa, talaqi Rasul, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu satu-satunya wasilah. Wasilah ini satu sifat dengan tawassul. Tawassulan itu kita berwasilah kepada Rasul. Saya mewajibkan diri untuk bertawassul. Banyak teks Al-Quran yang mengatakan kalau tidak melalui Rasul tidak sampai kepada Allah. Al-Maidah 35. Supaya jenengan semua ini tidak ragu, beramaliyah, mengamalkan fikrah an-nahdiyah supaya tidak ragu bahwa yang ikuti itu benar. Setelah yakin hati kita ikut NU, baru tinggal nanti saya korek. Nah, harokahnya apa untuk NU, gerakannya apa untuk menjaga, mengawal dan membesarkan serta menguatkan NU ini apa? Karena Pak Bupati ada pepatah begini, lidah nak betulang, kata mudah diucap, amal yang sahih nyata. Kita siapa? Omong. Apa yang kau buat? Tak ada. Itu nanti. Maka jangan lidah tak betulang, kata mudah diucap, amal susah dinyata. Itu orang Pontianak ngomong itu. Gampang kalau bawa nanti bawa bendera NU. Giliran sudah bersatu, tidak bisa. Nah, ini sambutan atas nama PW. Nanti baru ceramahnya sebentar. Hari ini Ketua Umum Nahdlatul Ulama PBNU menggariskan untuk mengembalikan supremasi Suriah, artinya untuk mengembalikan supremasi ulama NU yang kadang selama ini para ulama hanya dipinjam namanya, paling-paling sudah baca doa. Giliran berfatwa, dia mengajarkan di depannya bersila, mau kentut pun ditahannya. Tapi giliran kiainya bubar juga sikapnya. Nah itu kritik ya, kita kritik diri kita ini. Mengapa hari NU kata Gusmus, daunnya Gusmus seperti lembu yang lemu? Apa artinya Pak? Sapi yang gemuk. Tapi semua orang, semua kelompok mencabik-cabik daging semut itu.
sehingga NU tinggal tulangnya, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan. Maka besarnya NU hari ini yang akan diubah oleh pengurus hari ini adalah NU besar. Tahu dari mana besar NU? Apa ini besar? Besar omong kan? Apa ini besar coba? Pak Bupati izin berinfo. Survei terbaru Pak Bupati, 59,2% dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Itu ngakekan besar kita. 87% di negeri ini, semua bangsa ini dalam berpendapat, berpikiran, bersikap itu merujuk Nahdlatul Ulama. Tetapi besarnya NU ini Daud Gusmus seperti pisau belati yang sangat tajam, tapi baru bisa kita gunakan mengiris bawang. Apa artinya? Besarnya NU tak sepadan dengan besarnya fungsinya. Apa sebabnya? Kita bercerai-berai, kita yang mementingkan pribadi, kita yang mementingkan kelompok, kita menjual NU, kita tunggangi NU, sehingga NU lemah hari ini. Kata pemimpin A dibuat A, B, C, D, Z. Maka hari ini PBNU mencanangkan mengembalikan supremasi Suriah. NU ini organisasi ulama, bukan organisasi orang-orang yang sembarangan. Maka kembalikanlah fungsi ulama itu, ikuti fatwa-fatwanya, tapi lihat ulamanya. Kalau ulama yang jualan tidak perlu diikut, kecuali jual bawang ya kita beli. Lalu ketika pengukuhan kami lembaga di Cipasung, Rois Ampun berpidato bahwa beliau ingin kembalikan khitoh keulamaan Nahdlatul Ulama. Apa itu? Sam'an wa ta'atan. Apa artinya? Sam'an, kita gimana ucapannya? Sami'na wa ata'na. Untuk apa? Untuk menjawab keterbelahan kita yang besar, untuk menjawab, menutup kepentingan pribadi dan kelompok, supaya NU ini fungsinya laksana besarnya badannya. Ingat data satu lagi, 63% bangsa ini disurvei. Kalau ditanya 2024 presidennya siapa? Apa jawaban mereka? Menunggu fatwa Nahdlatul Ulama. Tetapi pengurus NU hari ini wajib mengambil jarak dari politik praktis. Pengurus yang masih tersangkut dengan politik manapun, dia harus mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh rapat pleno yang ada. Maka kalau mau calon ketua Rois Surya setahun sebelumnya mengundurkan diri. Nih sekretaris saya nih, belum kenal kali, jangan pede sampai berdiri sampai jalan. Ini sekretaris saya, mantan ketua Ansor Kalbar, sekarang wakil sekretaris umum PP Ansor. Dah duduk ya, gak kenal orang. Beliau aktivis partai. Saya isi pilihan dua sama dia. Adek mau ikut saya, adek ikut partai. Dia pilih ikut saya jadi pengurus, mundurkan dari partainya. Partai apa Pak? Gak usah tanya, nanti malah dia mau. Tetapi orang NU wajib berpolitik.
anutan kita itu dalam bidang tasawuf itu Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mewajibkan umat Islam itu berpolitik. Untuk apa? Untuk mewarnai politik dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, bukan sebaliknya. Nggak elok kalau kita ber-NU hanya untuk itu aja. Kalau besar NU ini, kalau mulia NU ini hanya dibawa untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Akhirnya apa? Jamaah kotak-katik program tidak terurus. Akhirnya orang menghitung NU ini wujuduhu ka'adamihi. Ada yang menjawab tak ada. Apa sebab? Nah, orang bisa sekop-sekop. Yang isi dianu gitu. Dianu itu terima sendirilah gitu. Nah, saya tidak mau menyebut nanti tersinggung gitu kan. Itu sambutan sebagai ketua DWN. Kita rapatkan barisan. Saya sudah berkirim ke PC untuk ngasih info data. Di Sanggau ini ada berapa kecamatan? Terus sudah ada berapa MWC terbentuk? Di Sanggau ini ada berapa desa? Terus sudah ada berapa desa yang ada sudah rantingnya? Setelah data masuk, saya akan bikin surat lagi untuk membantu memenuhkan MWC dan ranting. Itu kalau pengurus PC yakin bahwa NU ini adalah bersapihan dengan negara. Hitoh dasar kenegaraan NU bersapihan dengan pemerintahan yang sah. Haram hukumnya NU mengkudeta, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Itu betul. Kalau pada dipilih oleh rakyat, terserah ente milih atau enggak boleh mersifat diri. Itu pengecut namanya. Enggak gentle. NU itu guru demokrasi, guru kemanusiaan. Sebenarnya saya ingin bicara panjang soal kemanusiaan ini. Emang kenapa kata Gus Dur? Kalau kita harus jadi satpam negara ini, kenapa emang nggak malu? Kalau malu ya udah pindah ke Malaysia kan? Atau kemana? Malu ini bangsa mau jadi pengawal negeri ini. Ya udah kalau malu jangan di NU. Memang hitoh dasar kita itu. Maka berkepatutanlah ketua PC. Kalau boleh, bukan kalau boleh nanti saya instruksikan. Jangan bawa proposal Pak Bupati. Tak boleh. Ke depan maksudnya. Kalau yang sudah udah apa lah. Tak boleh. Bawa program. Bermitra dengan begini. STM itu banyak. Pak, saya punya program pelatihan STM pendidikan. Tolong Pak programkan ini delegasikan ke NU. Tadi berapa tadi uang NU? Kalau Pak Bupati punya program mensejahterakan masyarakat, ingat, kalau di Indonesia sebagian besar bangsa ini NU. Berkepatutanlah kalau orang NU yang dipercaya untuk mengampu program itu. Ingat Pak Toyib ya, yang lagi bikin proposal Pak. Masih bikin program maksudnya. Ini musimnya, bulan 3 ini musim mengajukan program untuk 2024. Iya. Salah kalau minta bantuan datang Januari itu salah. Karena pengajuan program itu mulai DIPA definitif, DIPA indikatif mulai Januari bulan Maret sudah Pak bikin program apa? Untuk bansos apa? Untuk pendidikan apa? Untuk keamanan apa? Ajak Pak Toyib ini. Nahdien STM yang mampu ini, kalau tidak tahu minta bantu Pak Bupati. Gimana Pak begini Pak? Hanya menagihnya Pak, ini program Pak. Nah, di antara program yang penting hari ini ya, hidupkan RMI Pak. Rabithah Ma'had Islami. Benarkan kurikulumnya. Hidupkan juga apa? Lembaga takmir masjid Pak. Bagaimana caranya? Bikin program, jangan proposal.
entah pelatihan apa pengurus masjid ala Nahdiyin, karena hari ini banyak orang berebut masjid, Pak. Ya, ini tahun kemarin sudah ada lucu-lucuan dengan Muhammadiyah. Kita senasib Pak Syarif. Kenapa? Masjid kita sama-sama direbut. Yang merebut itu orang-orang yang punya ide transnasional. Tahu nggak transnasional? Orang-orang yang mau mengubah dasar negara ini dengan dasar agama. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kita negara yang dianut oleh para penganut agama. Negara kita didirikan bersama-sama oleh para tokoh agama, suku bangsa. Maka tidak boleh ada satu kelompok yang merasa lebih berhak atas yang lain di negeri ini. Mau Islam ke, mau Katolik ke, tidak bisa. Kita sama-sama. Dan NU dengan manhaj fikriyahnya, haluan berpikirnya, tata cara, kurikulum berpikirnya dalam bernegara, NU adalah pembawa, pengampu Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada NU, Nahdiyin, Pak Toyib, maki-maki agama lain, keluarkan dia, itu bukan orang NU itu. Ada orang NU, tokoh lagi ngatakan orang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj takfiri, manhaj tahkimi itu bukan Nahdiyin, itu Salafi Wahabi. Ini ada tokoh, bayangin Pak kalau dibilang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa artinya? Anti Nabi, anti sahabat, kafir nggak namanya itu? Kafir. Itu masuk ke manhaj takfiri, namanya mengkafirkan orang. Itu bukan orang NU yang begitu itu. Boleh keluarkan Pak. Kalau mau perkara, biar saya ngadapin nanti. Apalagi pengurus. Kita rahmatan alamin. Oleh karena itu, nah ini isi ceramahnya nih. 5 menit isi ceramahnya ya. Inti dari Isra Mi'raj itu beliau ingin menguatkan konsep yang beliau sebut dalam Haji Wada. Apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka dalam Haji Wada beliau mengatakan mal farqu bainal ajami wal arabi. Egaliter banget Rasulullah itu. Tidak betul kalau mengatakan Muhammad jahat dan diskriminatif. Maka jika ada kelompok atas nama Islam mendiskriminasi orang lain, agama lain, dia adalah mengkerdilkan Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, muassis kita Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menyampaikan ajaran, yaitu At-Tauhidu yujibul iman, fala tauhida lahu liman la imana lahu, wal imanu yujibus syari'ah, fala tauhida lahu wala imana lahu liman la syari'ata lahu, was syari'atu tujibul adaba, fala tauhida lahu wala imana lahu wala syari'ata lahu liman la adaba lahu. Adab itu cermin dari akhlak yang baik. Orang disebut bertauhid, beriman, menjalankan syariatnya sampai mau pecah keningnya. Tapi tutur katanya, tindak tanduknya tidak beradab. Itu nol, kata beliau, tidak ada. Tidak diasi ke dalam Pontianak. Pertanyaannya, seperti apa tata adab di NU ini Pak? Iya. Kalau ranting taat kepada MWC, MWC taat sama PC, PC taat sama PW, PW taat sama PB. Itu struktural. Yang lebih mudah, hormat kepada yang tua, yang sebaya, saling menyayangi, menghargai. Itu tata cara ada. Bapak tahu sekolahan itu ini hasilnya Pak. Obati ini sekolahan. Botak tuh mana sini.
Kebetulan saya sekolah di SD itu Pak, bahasa Arab Gundul yang sekolah itu. S1 bahasa Arab, S2, S3 tafsir. Itu kitabnya nggak berambut Pak Bupati. Inilah hasilnya deh. Karena sungguh kitab Gundul beginilah hasilnya deh. Tapi ingat, coba lihat baca 10 faktor kesuksesan manusia, ada nggak namanya kepintaran? Nggak ada. Pak Kiai, ini Kiai. Kalau pesantren Kiai. Kalau Kiai itu cirinya banyak, punya pesantren, punya pesantri. Tapi kalau di Madura lain kriterianya itu. Kalau rumahnya satu, isinya satu, itu pintereng namanya. Itu ustaz. Kalau rumahnya dua, isinya dua, baru kiai. Kalau rumahnya tiga, isinya tiga, syekh namanya. Kalau rumahnya empat, isinya empat, syekhona namanya. Tak ada 5, NU tidak bisa menganut itu. NU menganut maksimal itu 4. Kalau mau nambah, nah, hilangkan 1 loh. Loh, kok ke situ apa tadi? Pesantren, ya, para dai Nahdlatul Ulama boleh ciptakan masyarakat cerdas, sekolah pintar. Tapi kalau adabnya tidak ada, la ilma lahu liman la adab. Ilmu itu tak ada guna kalau tak punya adab. Berguna, tak punya pasar Pak. Kalau adab orang itu tak bagus, tutur katanya tahu nyalahkan orang, tak terus. Macam dia yang punya surga dan neraka. Saya Pak itu. Sedikit bid'ah, sedikit neraka. Dalam hati saya macam bah dia buat surga neraka. Lalu orang neraka semua dia tak surga juga. Nah itu bukan manhajnya Nahdlatul Ulama, bukan. Ya. Terakhir, boleh para kiai buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Di bab kaifiyatu furidatis shalah. Di situ diceritakan Isra Mi'raj. Muhammad secara kilat itu naik di mustawa, di kursi itu. Jibril temano begitu, dilambai oleh Muhammad. Hei kalian sini. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada hak aku di situ. Selangkah aku melangkah maka akan hancur. Apa artinya? Ternyata derajat Muhammad itu lebih tinggi dari Jibril. Ternyata hanya dia yang paling dekat dengan Allah. Kemana larinya? Maka Pak, di surah Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, cari jalan. Siapa jalan itu? Kita baca doa azan dulu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wasratil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Datangkan Muhammad sebagai wasilah, wahai Allah. Di mana sebagai wasilah? Wa ba'athu maqamam mahmuda. Bangkitkan dia di makam terpuji itu. Di mana makam terpuji itu? Tadi di mustawa itu makam terpuji. Itu ada di kita. Ini dasar tawassul. Di surah Al-An'am ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'illah. Walau annahum izzalamu ja'uka, kata Allah. Wastaghfirullah. Wastaghfir lahum ar-rasul lawajadallahu tawwabar rahimah. Kalau kita ini zolim itu menurut surah Ar-Rum ayat 29 adalah mengikut hawa nafsu. Balid taba'al ladina dzalamu ahwa'ahum. Nah, di surah Luqman 31, nah, zolim itu sama dengan syirik. Di Al-Bayyinah 1-2, syirik itu orang kafir. Ingkar maksudnya. Kesimpulannya dosa lah. Lalu mau tobat, apa kata Allah? Ja'uka, mereka masih datang kepada engkau ya Muhammad. Itulah bentuk cara mereka memohon ampun kepada Allah. Baru wastaghfarahumur rasul, si rasul memohonkan ampun, baru la wajadallahu tawwabar rahim. Rasul Pak membawakan permohonan kita kepada Allah, baru Allah terimanya.
Dalam bahasa ilmu tauhid dan tasawuf, kalau engkau mau ketemu presiden, cari orang Jawa yang bernama Jokowi. Nah, ketemu presiden. Kalau sudah ketemu Pak Jokowi, jangan tanya, Pak, di mana presiden? Gampang gitu nanti. Itulah. Maka para rasul itu hanya berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Boleh cek para kiai, hadis-hadis padang mahsyar. Diceritakan di situ, ini tidak seberapa panasnya bu, jangan ngeluh. Nanti di akhirat sejengkal matahari, perlu sampai di sini. Di kondisi seperti itu, para umat, para kaum menyerbu nabinya yang diikutinya. Apa kata para nabi? Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Mari kita cari sama-sama Muhammad minta syafaatnya. Bayangin, apa artinya orang cuma cerita siksa terik matahari? Bukan. Itu mau ceritakan bahwa semua nabi itu kenal Rasulullah pun sebelum tubuhnya ada. Maka syahadatnya sama. Ini kedudukan Muhammad Rasulullah. Jadi jangan dibilang syirik karena NU itu bertawassul. Mereka tidak baca ayat, Pak. Nah, datang ke YIN. Nah, kebetulan saya rektor YIN saya. Nanti saya kasih ceramah di situ. Tahlilan, yasinan, dibilang bid'ah. Tidak nyampe katanya dikirim. Lah iya memang sadar siapa dikirim nyampe? Orang tidak ada JNE di dalam kubur. Mana ada? Ada pos lah bu. Memang tidak dikirim bu. Cuman coba Allahumma ja'al wa awsil sawa ma qara'nahu min surat. Jadi kita minta jadikan kebaikan yang kita baca itu, dan minta sampaikan kepada sang orang yang meninggal itu. Jadi pahalanya minta jadi hadiahkan, hadiatan ila nabi. Minta kepada Allah. Ya Allah menyampaikan, bukan dikirim, kan sampai dikirim. Tidak ada pos ke situ, tidak ada JNE, ya tidak sampailah. Tapi kalau didoakan, ingat Pak, huruf Al-Quran itu, kata saya tadi, kalau dibaca dalam sholat satu huruf 50 kebaikan. Dibaca di luar sholat dengan wudhu 25 kebaikan satu huruf. Dibaca di luar sholat tanpa wudhu itu 10 kebaikan. Bayangin surah Yasin berapa ratus huruf. Nah, tak mampu kau Bapak hitung-hitungnya. Maka sebut ya Allah, jadikan setiap huruf apa yang kami baca di surah Yasin, Fatihah, huruf ya kursi itu hadiah untuk itu namanya. Nah, mereka itu kan baca kitab satu, tidak paham lagi, mudah membid'ahkan orang. Nah, padahal Pak, hanya sekolahan itu hasilnya botak kayak tadi itu Pak, tidak paham sebenarnya. Tapi kita tidak usah gubris, terserah mereka ngaku punya surga, sila. Nah, kami mau bertahlil, sila cakap. Kami mau berkunut, sila. Kau tidak berkunut, itu tantangan kita. Saya menguatkan keyakinan. Nampaknya dibagi pas semua ini nampaknya. Besok-besok malam Pak mudah ceramah saya biar lama sikit. Demikian ya Bapak Bupati. Kesimpulannya adalah Banser mana Banser? Mana Banser? Sikit. Saya anut semua adalah begitu. Nahdien mana Nahdien? Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Itu jamak dah Pak Uday. Udah waktu sampai tadi. Itu bidang saya sampai nambah tadi. Enggak, beliau kan juga sama aja gitu kan. Jadi Bu ya, nah, bikin program yang jelas Bu. Apa pun SDM. Jangan buat terusan Bu, bikin program. Bulan Maret yang musimnya, ajukan nanti. Minta bantu, minta bimbing Pak Bupati. Di semua dinas minta bimbing. Kasih Pak kami program, jangan kasih proposal. Sehingga aktif, bukan nerima. Ini pola sekarang. Sekarang abad kedua Bu, bukan abad satu lagi. Ubah pola cara kita bermitra dengan pemerintah. Nah, udah ya. Kalau tidak diselesaikan ini berceramah terus saya ini. Demikian Pak Bupati, terima kasih dukungan selama ini. Gimana? Saya? Iya. Oh iya. Saya disuruh kenalan Pak Bupati.
Dia saya ketua PWNU Kalbar. Nah, mengapa saya datang ke sini? Nah, karena Pak Toyib dukung saya, Pak Nasib dukung saya. Tapi saya berdarah bolak-balik ke Pak Bupati. Berdarah, saya malah dengan Pak Nurdin dengan ada. Sanggau adalah pendukung saya. Tapi enggak. Sekarang saya bukan cuma milik Sanggau, enggak semuanya dah. Ketapang enggak kemarin enggak dukung saya datangi dia. Gitu. Karena saya diperintah untuk bukan mengayomi, bersama-sama menggadang NU Medan Barat untuk nyadar dirinya itu telah berada di garis yang benar. Oleh karena itu jangan cuma bendera yang dipikul, Pak. Amaliyahnya. Nah, bikin koin NU. Dia coba tidak marah. Membangun masjid, bikin dulu koin NU. Misalnya programnya 2 miliar kan, Pak. Ini sudah kami bikin koin NU, Pak. Kurang 1,5 miliar. Ada besar. Kalau dibantu. Iya enggak? Ini enggak, semuanya minta ini. Berubah nanti berobati. Kau buat apa gitu deh? Baik, demikian yang dapat saya sharingkan pada siang ini, dan semangat kompak. Hari ini kita mengusung kebersamaan dan kekompakan. Satu barisan, satu komando. Ya, Pak, gaungkan itu. Satu barisan, satu komando. Pengurus yang enggak gitu, Pak. Minggir lo kau gitu. Benar, Pak. Gus Ketum kemarin saya dipanggil di Jogja itu. Itu isi intinya. Satu bersatu komando. Garis kita itu, Rais Am mengembalikan hitoh keulamaan, sam'an wa ta'atan. Kita tinggal bicara sami'na wa ata'na. Udah, ikuti aja, Pak. Tak mungkin kiai-kiai PB itu menggaris sejarah yang salah. Ini udah berhenti, lanjut ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.